Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat kepada Ibu Reni selaku dosen mata kuliah Komputer dan Teknologi Informasi. Saya Irsa Sofia Nabilatuz Zahra dengan NIM 121021930085 akan menyampaikan sedikit materi mengenai pengertian, fungsi, manfaat, kelemahan dan kelebihan dari e-course sebagai salah satu syarat ujian akhir semester mata kuliah Komputer Teknologi Informasi. Yang pertama mengenai pengertian e-course. E-course adalah sebuah instrumen pengadilan yang merupakan bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran secara online, taksiran biaya panjar secara elektronik, pembayaran panjar biaya secara online, pemanggilan secara online, dan persidangan secara online dengan cara mengirim dokumen persidangan, replik, duplik, kesimpulan, dan jawaban. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik. Perlu disempurnakan terutama menyangkut tata cara persidangan secara elektronik. Sehingga atas dasar tersebut, Lembaga Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Penggunaan e-course perkara diharapkan bisa meningkatkan pelayanan. Fungsinya yaitu untuk menerima pendaftaran secara online, di mana masyarakat akan dapat lebih menghemat waktu dan biaya saat melakukan pencatatan perkara. Selain itu, e-course juga menawarkan kemudahan untuk proses banding yang sangat singkat, yaitu dengan cara dikirim melalui email atau e-home sebagai sarana banding. Berkat e-course, perkembangan hukum di Indonesia siap atau tidak mengikuti gelombang online. Yang kedua yaitu mengenai layanan-layanan pada e-course. Yang pertama ada e-filing atau pendaftaran perkara online di pengadilan. Kemudian ada e-skum, taksiran panjar biaya, e-payment, pembayaran panjar biaya perkara online, dan yang terakhir ada e-summon, pengadilan pihak secara online. Yang selanjutnya yaitu mengenai fungsi dan tujuan e-course. Fungsi dari e-course sendiri, yang pertama, menerima pendaftaran perkara secara online di mana masyarakat akan lebih menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara dan dalam proses persidangan perkara. Yang kedua, untuk pelayanan mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online. Yang ketiga, untuk pelayanan pemanggilan yang dilakukan secara saluran elektronik. Yang keempat, untuk pelayanan persidangan yang dilakukan secara elektronik. Dan yang terakhir yaitu untuk proses gugatan atau permohonan, pembayaran biaya perkara, pengadilan sidang, pemberitahuan, dan pengiriman putusan secara elektronik. Selanjutnya yaitu tentang tujuan e-course. Tujuan adanya e-course, yang pertama, pengadilan ingin membantu mencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan ringan biaya. Yang kedua, yaitu untuk mewujudkan tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, perlu dilakukan pembaruan guna untuk membatasi kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan. Yang terakhir, tuntutan perkembangan zaman yang mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara di pengadilan yang lebih efektif dan efisien menjadi latar belakang terbentuknya e-course.
Seperti yang kita ketahui bahwa kemajuan perkembangan teknologi di Indonesia menjadikan kemudahan sebagai sebuah tuntutan. Efisiensi dan efektivitas hal-hal yang dapat diakses secara daring sudah tidak diragukan lagi. Yang terakhir mengenai kekurangan dan kelebihan e-court. Manfaat dari penggunaan layanan e-court dalam pengajuan gugatan ke pengadilan di antara lain yang pertama, menghemat ruangan secara fisik ataupun space saving, penghematan waktu, peningkatan akses terhadap dokumen kepada para pihak dan juga publik, penghematan biaya jangka panjang seperti percetakan, pengiriman, dan biaya lainnya, peningkatan hasil kerja secara keseluruhan. Selain dilihat dari segi manfaatnya, terdapat beberapa kekurangan yang ada dalam aplikasi e-court ini. Yang pertama, kekhawatiran biaya awal pengimplementasian teknologi, masalah privasi, keamanan, serta kerahasiaan. Yang ketiga, penolakan dari golongan advokat karena tidak seluruh advokat memahami cara penggunaan e-court tersebut. Kurangnya keseragaman sistem. Dan yang terakhir, masalah permanensi catatan. Selain itu, harus kita ketahui bahwa pada kondisi saat ini sumber daya manusia serta kondisi geografis di Indonesia, banyak penduduk atau individu yang masih belum dapat pembangunan secara merata. Hal ini juga diiringi dengan masyarakat yang kurang mengetahui atau belum dapat beradaptasi dengan kemajuan teknologi yang sangat cepat. Kurangnya sosialisasi terkait e-court di Indonesia menjadi salah satu indikator masalah dalam pelaksanaan e-court itu sendiri. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai pengertian, fungsi, manfaat, kelebihan, serta kekurangan dari aplikasi e-court ini sendiri. Apabila ada beberapa kata-kata yang memang kurang berkenan, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.